Mengapa harus organik? Apakah pupuk kimia tidak bagus? Simak penjelasan dalam video ini sampai tuntas. Dalam dunia pertanian, penggunaan pupuk sudah dimulai sejak manusia mengenal yang namanya bercocok tanam. Mungkin sudah sejak 5.000 tahun yang lalu. Para petani pasti menggunakan pupuk kimia untuk meningkatkan kesuburan tanaman dan hasil yang maksimal. Namun seiring tumbuhnya kesadaran para petani akan dampak negatif penggunaan pupuk kimia yang berlebihan terhadap lingkungan serta tingkat kesuburan tanah telah membuat mereka beralih dari pertanian konvensional ke pertanian organik. Pupuk organik adalah pupuk yang dibuat dari bahan-bahan alami, seperti limbah pasar yang berupa sisa sayuran dan buah-buahan, pupuk kandang, tunggul pisang, jerami, tongkol jagung, sabut kelapa, limbah industri, limbah ternak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pupuk organik dapat berbentuk padat dan cairan. Beberapa penelitian mengindikasi bahwa sebagian besar lahan pertanian terjadi penurunan hasil akibat sangat rendahnya kandungan karbon organik dalam tanah, yaitu hanya 2% saja. Padahal untuk produktivitas optimal dibutuhkan karbon organik sekitar 2,5%. Disinilah pentingnya untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah, yaitu dengan menerapkan sistem pertanian organik. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Sumber bahan organik sangat banyak sekali dan bermacam-macam, seperti yang telah banyak dipakai dan diaplikasikan oleh petani-petani pintar. Beberapa pupuk organik yang bisa kita olah sendiri tanpa harus membeli, contohnya pupuk dari bahan kotoran hewan atau pupuk kandang, dari tumbuhan dan rerumputan, dari limbah rumahan atau sisa sayuran, dari buah-buahan, dan banyak lagi lainnya. Pentingnya penggunaan pupuk organik ialah: pertama, pupuk organik mampu berperan memobilisasi atau menjembatani hara yang sudah ada di tanah, sehingga mampu membentuk partikel ion yang mudah diserap oleh akar tanaman. Yang kedua, pupuk organik berperan dalam pelepasan hara tanah secara perlahan dan kontinu, sehingga dapat membantu dan mencegah terjadinya ledakan suplai hara, yang dapat membuat tanaman menjadi keracunan. Yang ketiga, pupuk organik membantu menjaga kelembapan tanah dan mengurangi tekanan atau tegangan struktur tanah pada akar-akar tanaman. Kemudian yang keempat, pupuk organik dapat meningkatkan struktur tanah dalam arti komposisi partikel yang berada dalam tanah lebih stabil dan cenderung meningkat karena struktur tanah sangat berperan dalam pergerakan air dan partikel udara dalam tanah. Aktivitas mikroorganisme menguntungkan pertumbuhan akar dan kecambah biji. 5. Pupuk organik sangat membantu mencegah terjadinya erosi lapisan atas tanah, yang merupakan lapisan mengandung banyak hara. Keenam, pemakaian pupuk organik juga berperan penting dalam merawat, menjaga tingkat kesuburan tanah, yang sudah dalam keadaan berlebihan pemupukan dengan pupuk anorganik atau kimia dalam tanah. Ketujuh, pupuk organik berperan positif dalam menjaga kehilangan secara luas hara nitrogen dan fosfor terlarut dalam tanah. Yang kedelapan, keberadaan pupuk organik yang tersedia secara melimpah dan mudah didapatkan. Namun demikian, perlu juga disadari bahwa keuntungan dan manfaat ganda di atas yang tidak didapatkan dalam pemakaian murni dengan pupuk anorganik atau pupuk buatan atau pupuk kimia. Langkah terbaik adalah mengkombinasikan pemakaian pupuk kimia dengan pupuk organik secara tepat sehingga tujuan awal untuk menambah kesuburan tanah dan peningkatan produktivitas tanaman pertanian terbukti nyata, atau penggabungannya disebut dengan
fisika, kimia, dan biologi.